Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bersilaturahim, kita dapat bermuajah secara virtual dengan keadaan sehat wal afiyah, dengan keadaan iman dan takwa. Semoga Allah selalu melimpahkan kita kesehatan, kemanfaatan, keberkahan dalam segala hal. Sebelum kita memulai kegiatan kita, seperti halnya istiqomah kita, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridha kepada kita semua. Ala ma'ana wa salafana salihin, li ridallah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Selanjutnya marilah kita membaca bersama-sama sholawat Nuril Anwar. Mumpung sekarang bulan Maulid dan mumpung juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil awyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdhalih adada ni'amillah wa ifdhalih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memberikan keterangan di dua bab. Yang pertama, kelahiran dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, itu maksud saya adalah nabi. Yang kedua adalah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Selanjutnya, kelahiran dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, misi kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunnya perintah untuk dakwah secara terang-terangan, dan kondisi pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Misi kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau membawa misi tauhid, ajaran tauhid, ajaran Islam, ajaran kepasrahan, yang dalam artinya adalah membawa ajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa. Allah Subhanahu wa taala itu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala itu akbar, zat yang maha besar. Al-Zahir, yang zat yang maha ada. Al-Batin, zat yang maha batiniyah. Dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dari hawa nafsu Rasulullah. Karena sebagai seorang nabi, Rasulullah itu sudah maksum.
maksum itu adalah terjaga daripada dosa. Rasulullah tidak mungkin melaksanakan dosa, dan memang tidak mungkin ada dosa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Muhal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain itu maksum, dijaga oleh Allah. Oleh karenanya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sunnah-sunnah Rasulullah itu bisa dijadikan hukum, bisa dijadikan landasan untuk perjalanan umat manusia, mengatur syariat, mengatur perundang-undangan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam ibadah, baik dalam qauliyah, fi'liyah, atau qalbiyah, tingkah laku, tindakan, ataupun dalam muamalah, berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan diri sendiri, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan makhluk lain, berhubungan dengan ciptaan Allah yang lain. Semuanya bisa kita landasi. Karena Rasulullah itu al-mizanul akbar. Ukuran yang sangat besar. Apapun yang wafaqoh, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka itu menjadi baik, maka itu menjadi benar. Dan apa-apa yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, maka itu tidak baik atau tidak benar. Yang dalam hal ini kita dinyatakan berdosa atau tidak sah, tertolak, merdudun. Oleh karenanya, ajaran pertama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu percaya kepada esa Allah, bahwa Allah tidak mempunyai sekutu, tidak diperanakan dan juga tidak beranak. Itu adalah Allah, sesuai dengan ajaran kitab kita Al-Quran di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu baginya. Yang kedua adalah rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, katanya Allah kepada Rasulullah. Dan kita mengutus engkau, wahai Muhammad, untuk menjadi rahmat pada seluruh alam. Jadi tidak hanya alam manusia saja, alam jin, alam batu, alam ghaib, alam akhirat, alam semuanya. Adanya Rasulullah sebagai rahmat. Apa itu rahmat? Bentuk kasih sayang yang diberikan Allah. Turunnya Rasulullah adalah sebagai rahmat, sebagai turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk. Yang ketiga, ABC itu ya, menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sendiri kepada umatnya bahwasanya Rasulullah diutus kepada manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Apakah dahulu tidak ada akhlak? Ada. Akhlak itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Bagaimana cara kita mengetahui akhlak seseorang? Tinggal dikagetin saja itu. Karena menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab Ihya Ulumuddin, akhlak ay halal qalb, keadaan hati. Bagaimana cara kita mengetahui keadaan hati? Yaitu akhlak itu adalah sesuatu yang muncul secara spontan dari seseorang. Karakter. Gampang caranya. Tinggal dikagetin saja apa yang pertama keluar dari mulut orang itu atau yang refleks keluar daripada gerak-gerik dia, yaitulah akhlaknya. Ketika dikagetin baca astagfirullah, baca Allahu Akbar, atau baca Masya Allah, atau baca innalillah dan sebagainya, yaitulah akhlaknya. Jika dikagetin dia baca jian atau apa lagi, bang dan lain sebagainya, nah itu lain dan semuanya itu, ya berarti akhlaknya itu sesuai dengan apa yang keluar daripada mulutnya. Karena apa? Setiap sesuatu itu, manusia itu akan menyebut secara refleks apa yang dia sering sebut. Ketika dia sering menyebut Allah, Allah,
maka yang keluar ketika kaget ataupun ketika refleks yaitu. Begitu juga dengan ketika dia meninggal. Ketika dia sering menyebut Allah, sering menyebut Tuhannya, maka itulah kata-kata yang akan keluar nanti. Baik, itu adalah ketiga misi dari kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah terbagi menjadi empat periode, 4 metode ya. Metode yang pertama, dakwah secara diam-diam atau tersembunyi yang dilakukan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu al-mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Al-ayah ila akhirih. Bahwasanya Rasulullah diminta untuk menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, metode kedua, Rasulullah berdakwah kepada keluarga dan teman terdekatnya yang diyakini akan menerima penyampaian dakwah. Namun pada kenyataannya di sini menjadi dua feedback ya, dua tanggapan yang berbeda. Ada yang menerima memang. As-sabiqunal awwalun termasuk Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dia adalah orang yang mengakui Rasulullah sebagai Rasul dari golongan anak-anak. Namun ada juga yang menentang keras dari pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Jadi tidak serta-merta walaupun dekat dengan Rasulullah, walaupun keluarga sendiri, ada yang tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah metode ketiga, dakwah secara terang-terangan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menerima wahyu dan perintah dari Allah dalam Quran surat Al-Hijr, fasda' bima tu'marun wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang musyrik. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu juga langsung naik ke Bukit Sofa dan menyeru kepada orang-orang Quraisy untuk mengikuti ajaran Rasulullah, yaitu ajaran tauhid. Di dalam metode yang ketiga ini ada beberapa orang yang masuk Islam, terutama juga Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar bin Khattab pun masuk Islam juga karena ada peristiwa dia mendengarkan kalimat suci daripada Al-Quranul Karim. Yang keempat, metode yang terakhir, Rasulullah berdakwah ke suku-suku di sekitar Mekah pada tahun ke-10 dari kenabian beliau. Setelah adanya perintah berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah mulai berani dan mulai mengatur strategi bagaimana cara berdakwah kepada masyarakat Arab pada saat itu. Perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, masa Arab Jahiliyah. Masa Arab Jahiliyah ini mereka sangat tidak berakhlak sekali. Oleh karenanya Rasulullah diminta untuk menyempurnakan akhlak dan juga menyempurnakan keyakinan mereka. Saat itu masyarakat Arab Jahiliyah sangat tidak sopan. Mereka menganggap Tuhan itu berhala-berhala mereka, simbol-simbol yang dianggap suci, dan mereka menempatkan berhala-berhala itu yang sebagian namanya menurut salah satu kitab seperti Nurul Yaqin, Tarikhul Islam, dan The History of Arab pra-Islam, mereka menata atau menaruh berhala-berhala mereka yang bernama Lata, Uzza, dan lain-lain itu di sekeliling Ka'bah. Padahal pada saat itu juga semua orang tahu bahwasannya Ka'bah adalah tempat suci yang diagung-agungkan oleh umat-umat semuanya, umat-umat terdahulu juga.
Mereka semua menafikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu untuk mengagungkan Allah sebagai Tuhan mereka. Dan juga mereka meyakini hal-hal yang tidak baik, seperti harta menjadi tolak ukur kehidupan yang tentram, seperti lahirnya seorang perempuan adalah aib, yang lain-lain. Itu adalah kesesatan-kesesatan yang nyata. Walaupun di sisi lain di bidang ekonomi mereka maju, akan tetapi di sisi lain mereka juga mempunyai watak yang keras, watak yang tidak bisa diatur secara gampang. Oleh karenanya Rasulullah menyampaikan dakwah ini dengan sangat hati-hati dan sabar. Kalaupun tidak, sangat sulit akan diterima oleh orang Arab yang notabene suku bersuku-suku. Mereka sangat fanatik sekali dengan keyakinan di dalam hati mereka. Mereka hidup di tengah gurun yang panas yang mempengaruhi watak mereka. Itu sangat sulit untuk berdakwah kepada mereka. Kedua, pengangkatan Nabi sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengangkatan Nabi sebagai Rasul ini berada pada waktu Rasul di Gua Hira. Pada saat itu Rasulullah menginjak umur 40 tahun. Di bulan Ramadan beliau diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ajaran periode Mekah. Selama periode Mekah, ajaran Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diawali kenabiannya adalah tentang satu, keesaan Allah. Dua, hari kiamat sebagai hari akhir pembalasan. Tiga, kesucian hati dan jiwa manusia, menunjukkan ilmu tasawufnya. Pentingnya persaudaraan dan persatuan. Dalam periode ini selama 13 tahun, mulai dari tahun 610 sampai 622 Masehi, diturunkan wahyu berupa 4.726 ayat yang meliputi 89 surat. Tiga strategi periode Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini dilaksanakan oleh Rasul selama 3-4 tahun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan mulai dari tahun keempat dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lanjutannya, ajaran periode Madinah. Tadi ajaran periode Mekah dan strateginya. Sekarang ajaran periode Madinah dan strateginya. Periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, mulai dari 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 13 Rabiul Awal tahun Hijriyah. Dalam ajaran periode ini terdapat 25 surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Apa saja ajarannya? Yang pertama, meneruskan ajaran periode Mekah. Yang kedua, meneguhkan ajaran sosial kemanusiaan. Yang ketiga, memperkokoh persatuan, tauhidul ummah. Karena memang itu adalah tugas yang sangat sulit, mempersatukan suku Arab yang sangat bermacam-macam itu tadi. Selanjutnya, strategi periode Madinah. Dakwah pada diri sendiri. Rasulullah sebagai seorang Rasul harus meneguhkan hatinya sendiri. Ada suatu kisah yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Nabi Ibrahim sebagai abahnya atau bapaknya para nabi. Beliau, Nabi Ibrahim, menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Itu qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, katanya Nabi Ibrahim, bagaimana engkau caranya menghidupkan yang mati? Qala awalam tu'min, katanya Allah. Loh, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim?
Dijawab oleh Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim menjawab, tidak ya Allah, akan tetapi untuk meneguhkan hati saya. Katanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya oleh Allah, qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Al-ayah. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim disuruh mengambil 4 burung yang berbeda-beda. Lalu burung itu disembelih dan dagingnya dikumpulkan jadi satu. Dari 4 burung tadi. Setelah itu daging yang dijadikan satu ini dibagi menjadi 4. Setelah dibagi, daging-daging tadi itu ditaruh di 4 gunung yang berbeda. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali ke rumahnya dan memanggil burung 4 tadi dengan izin Allah. Maka saat itu juga dengan izin Allah semua burung 4 tadi kembali secara utuh seperti awal Nabi Ibrahim menangkapnya. Itulah bukti, itulah keesaan Allah. Itulah bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu mantaplah Nabi Ibrahim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mulia, zat yang agung, zat yang maha kuasa. Begitu juga itu terjadi kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Diceritakan di dalam kitab Mawa'id Usfuriyah bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang manusia yang tidak taat kepadanya? Padahal semua manusia ini, semua makhluk ini Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang juga yang mematikan, Allah yang memberikan cobaan, Allah yang memberikan ujian, Allah yang mengampuni, Allah yang memberikan siksaan. Kenapa? Apakah ada keadilan bagi orang-orang yang mereka juga menerima ujian, akan tetapi mereka matinya di akhirat nanti dikumpulkan atau dimasukkan ke neraka? Apakah itu adil? Katanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Musa untuk menanam pohon, menanam tumbuhan, bertani. Ada satu riwayat bertani kubis, ada satu riwayat bertani tomat, ada satu riwayat yang bertani yang lain ya. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertani ya, mulai dari menanam bibitnya, menyirami, ketika pagi disirami, sore disirami, terus besar dikasih pupuk, ada hama dibersihkan hamanya, terus dikasih pupuk lagi, dikasih obat biar fresh, biar bagus, terus seperti itu sampai panen. Setelah panen, setelah waktunya panen, Nabi Musa memetik tadi tumbuhan tadi, buah dari tumbuhan tadi, dari kebunnya. Akan tetapi Nabi Musa milih yang bagus diambil, yang nggak bagus dibuang. Ditanyakan oleh Allah, wahai Musa, apa yang engkau kerjakan? Ya Allah, saya memanen apa yang sudah saya tanam. Nah terus apa yang engkau kerjakan itu? Kenapa ada yang dibuang? Kenapa ada yang diambil? Iya ya Allah, karena yang nggak bagus ini saya buang. Yang tidak tumbuh atau tidak berbuah secara bagus, bongkeng ya bahasa Jawanya, atau busuk, ya saya buang. Yang bagus saya ambil. Ngapain busuk-busuk diambil? Ya dibuang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab Nabi Musa, wahai Musa, seperti itulah diriku. Saya ini, katanya Allah Subhanahu wa taala, saya yang menghidupkan mereka. Saya juga yang memberikan mereka cobaan.
Akan tetapi di dalam diri mereka saya juga memberikan pilihan. Apakah mereka akan bertahan dengan cobaan itu dan apakah mereka akan menyerah lalu mengikuti hawa nafsu. Dan pada akhirnya yang mengikuti hawa nafsu dan tidak menurut kepadaku, katanya Allah, ya mereka akan masuk neraka. Dan barang siapa yang nurut kepadaku, mengikuti aturanku, kuat daripada ujianku, katanya Allah, ya merekalah yang akan aku masukkan ke surga, katanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dirimu. Engkau sudah menanamnya, engkau sudah merawatnya, engkau sudah memberikan obat dan pupuk ketika mereka ada hama ataupun ada sesuatu atau ada badai yang merusak tanamanmu. Akan tetapi buktinya ada yang baik, ada yang buruk juga, ada yang nggak bagus juga. Sama halnya dengan diriku, wahai Musa, katanya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah untuk mengatur hatinya. Yang kedua, metode dakwah mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dakwah secara sembunyi, dakwah secara terang-terangan ya di Mekah tadi. Di sini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meminta Rasulullah untuk berdakwah secara mau'izatil hasanah. Dengan yang lemah lembut, yassiru wala tu'assiru, katanya Rasul itu. Dengan hal-hal yang indah. Karena seseorang itu akan lebih tertarik kepada hal-hal yang indah daripada mereka dipaksa. Hati itu akan condong dan lebih lama tinggal kepada sesuatu yang merasa dia tertarik kepada hal itu. Akan tetapi kalau terpaksa, ketika keterpaksaan itu sudah tidak ada, mereka akan berpaling. Jadi oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah untuk berdakwah secara indah dengan hal-hal yang indah, bil hikmah. Yang C, hukum berdakwah adalah wajib. Rasulullah menyampaikan kepada manusia atau umat terdahulu itu wajib. Jadi memang diyakini sebagai kewajiban oleh Rasulullah, makanya Rasulullah menyampaikannya dengan sungguh-sungguh. Niat dalam dakwah dilandasi keikhlasan. Dakwahnya Rasulullah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah ini orang yang maksum, terhindar daripada dosa-dosa, akan tetapi beliau tidak kurang dari 70 kali bertobat setiap hari. Bertobat ya, bukan main-main bertobatan itu. Bertobat itu menghindari hal-hal yang tidak baik, meminta maaf kepada Allah dari dosa-dosa dia yang telah dia lakukan, menyesalinya, tidak akan mengulanginya lagi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah bertobat, taubatan nasuha. Nah, ini Rasulullah bahkan sudah maksum, tapi dia tetap bertobat kepada Allah. Bahkan ada satu riwayat, Rasulullah ini sholat sampai bengkak kakinya, sujud itu sampai bengkak. Bisa dibayangkan bagaimana sholat beliau sampai beliau bengkak kaki itu. Kita saja kalau sholat 1 kali saja 4 rakaat itu 1 menit itu merasa lama sudah. 2 menit 3 menit waduh nggak kuat sudah. Ini Rasulullah sampai bengkak. Ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha setelah sholat, wahai Rasul, kenapa engkau menangis sampai matamu bengkak? Kenapa engkau sholat ibadah sampai kakimu ini bengkak? Padahal engkau ini seorang nabi yang sudah dijamin oleh Allah surga untukmu, dan yang sudah dijamin oleh Allah engkau terhindar daripada dosa-dosa. Jawabannya Nabi, apakah saya tidak boleh menjadi seseorang yang bersyukur? Itu adalah Rasulullah SAW, orang yang terindah, orang yang tercinta di atas muka bumi ini. Yang terakhir, tujuan dakwah adalah untuk menciptakan masyarakat madani. Bahwasanya sangat bijaksana Rasulullah SAW.
Bahkan waktu itu Fathu Makkah, ketika ada pembukaan kota Mekah, Rasulullah sangat menghormati anak kecil, para wanita, dan Rasulullah pun juga akan mengamankan atau memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang non-muslim yang memang mereka tidak menyerang dan tidak menentang kepada Rasulullah. Itu adalah tujuan dakwah Rasulullah, menciptakan masyarakat yang madani. Sungguh indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini mohon maaf, siapa namanya? Abu Bakar ketutup ya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, nama asli beliau Abdul Ka'bah. Kenapa Abdul Ka'bah atau Abdullah bin Quhafah? Beliau dinamakan Abdul Ka'bah karena sering berada di Ka'bah itu. Dia sering bermunajah. Beliau tahun lahir sampai wafatnya itu ini 63 tahun. Beliau menjabat sebagai khalifah 2 tahun, 3 bulan, dan 13 hari. Julukan beliau As-Siddiq, orang yang membenarkan, orang yang jujur, bahwasanya adalah beliau orang yang pertama kali as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari golongan orang sepuh. Beliau yang pertama mengimani bahwasanya Rasulullah telah melaksanakan Isra Mi'raj dalam satu malam. Siapa yang gampang percaya bahwasanya seseorang bisa langsung menuju ke langit 1, 2, 3 ke mustawa? Gak ada yang percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat karena sakit panas, demam selama 15 hari. Prestasi beliau memerangi orang-orang murtad, memberantas nabi palsu, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran. Ini masih dikumpulkan ya, masih masih inisiatif itu. Memperluas wilayah dakwah. Umar bin Khattab itu menjabat 10 tahun 6 bulan. Ia wafat oleh pedang Abu Lu'lu'ah ketika sholat subuh. Budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah saat sholat subuh. Julukan beliau Al-Faruq, ya. Beliau berumur 63 tahun. Jadi beliau wafat pada umur 63 tahun. Apa prestasi beliau? Mendirikan beberapa departemen dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan pajak, mendirikan pengadilan, mendirikan baitul mal, mencetak uang, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender hijriyah dihitung daripada Rasulullah SAW hijrah. Yang ketiga Utsman bin Affan, namanya Abu Amr nama aslinya. Beliau menjabat mulai dari 23 sampai 35 Hijriah, 644 sampai 656 Masehi. Beliau wafat pada umur 83 tahun. Julukan beliau Dzun-Nurain karena beliau menikahi putri Rasulullah 2 kali. Setelah yang pertama wafat, beliau dinikahkan lagi oleh Ummi Kulsum, putri Rasulullah SAW. Lama menjabat 12 tahun kurang 1 hari sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin pertama kali adalah Umar bin Khattab. Beliau wafat dibunuh oleh penuntut kisos Abdurrahman bin Jarrah. Ada yang Marwah bin Jarrah, ya. Oleh orang-orang pendemo pada saat itu. Prestasi beliau memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak nas Al-Quran. Nah ini mulai dari mencetak, memperluas ya, menyebarkan ini, karena makanya disebut Mushaf Utsmani, karena dibentuk
pada masa Utsman bin Affan. Kalau Sayyidina Abu Bakar hanya mengumpulkan saja. Karena apa? Karena banyak para hamilul Quran, para orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang yang hafid Al-Quran itu wafat karena mengikuti perang. Oleh karenanya dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga dibukukan oleh Sayyidina Utsman. Membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan tata negara, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan jembatan untuk mempermudah proses dakwah, mendirikan masjid-masjid dan memperluas Masjid Nabawi. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menjabat 36 sampai 41 Hijriah. 656 sampai 661 Masehi. Beliau wafat pada tahun 63. Beliau wafat pada umur 63 tahun. Julukan beliau Babul Ilm, seperti hadits Rasulullah, ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Sampai ada kitab Wasiyatul Mustafa, itu adalah wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lama menjabat beliau 4 tahun 9 bulan. Beliau wafat dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Yang sakit hati karena peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Bani Umayyah pada saat itu. Muawiyah. Islam tersebar hingga di wilayah barat India. Ini prestasi beliau. Mengganti para gubernur serta memberantas pemberontakan dan pembangkang Islam. Memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Mekah. Ini adalah prestasi yang dicapai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu adalah 4 keadaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Demikian dari saya, beberapa hal materi yang perlu diketahui. Selanjutnya ada tugas lagi bagi Anda individu juga dan harus diupload di Instagram, feed Instagram per individu. Minggu depan sudah harus dikumpulkan semuanya. Nanti akan saya cek. Apa itu? Anda saya minta untuk mengaji Al-Quranul Karim. Pokoknya durasinya 2 menit. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Pak, kalau ayatnya kurang, yes, pokoknya itulah. Boleh kalau memang gini saja, 3 menit saja. Minimal 2 menit, maksimal 3 menit. Dicari. Ngaji ya. Nanti diupload. Jangan lupa tulis nama lengkap, NPM di bawahnya. Karena apa? Karena mata kuliah agama Islam 1 ini menuntut Anda untuk bisa baca Al-Quranul Karim. Jangan lupa itu. Terima kasih. Ketika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Al-Kamilillah wa naqsulana. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah dalam keadaan seperti ini, dan diberikan kemanfaatan, keberkahan lahir batin fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Terima kasih. Al-Kamilillah wa naqsulana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.